Bab 135. Makanan buat. Ada apa ini? Suara Gali yang dingin membuat sekujur tubuh Anggi meremang. Terlebih saat membalikkan tubuhnya dan mendapati tatapan menghujam sang bos. Namun, kemudian ia berusaha bersikap senormal mungkin. Dalam pikirannya, sang bos pasti marah besar. Sebab anak berpakaian kumal ini masuk ke ruangan secara sembarangan. Bahkan duduk di kursi tamun dengan santai. "Maaf pak, saya nggak tahu kalau ada anak pengemis masuk ke ruangan ini sembarangan." Wanita itu memelototkan mata ke arah Vio, membuat gadis kecil itu tampak semakin ketakutan. "Heh, Viola, ngapain kamu di sini? Cepat keluar!" Alis tebal Gali berkerut mendengar kalimat kasar wanita itu. Tetapi ia mengambil kesimpulan bahwa Anggi sudah mengenal Vio setelah mendengar Anggi menyebut namanya. "Tunggu apa lagi? Cepat keluar!" Saya yang bawa anak itu ke sini. Ucap Gali membuat Anggi menatap heran. Lagi pula dia di sini bukan untuk mengemis. "Oh, maaf pak, saya pikir..." Lain kali jangan ulangi. Apalagi sama anak kecil. Potong Gali cepat. Sekarang kamu boleh keluar. Dalam sekejap wajah Anggi berubah pucat. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa sang bos bisa sepeduli itu terhadap anak kecil seperti Vio. Meskipun penampilan Viola sekarang kumal dan kotor. "Baik pak, kalau butuh sesuatu hubungi saya saja." Tak ada sahutan apapun dari Gali, membuat wanita itu segera meninggalkan ruangan. Tetapi sebelum itu, ia sempat melirik ke arah Viola dengan wajah masam. Untung saja tidak ada staf yang melihat. Kalau tidak, ia akan malu diusir dari ruangan sang bos. Berselang beberapa menit setelah kepergian Anggi, seorang pria memasuki ruangan dengan membawa kotak obat yang diminta Gali. Terima kasih. Tolong simpan di meja saja. Perintahnya. Baik. Lelaki itu meletakkan kotak obat kecil ke atas meja. Ada yang lain, Pak? Tidak, terima kasih. Kamu boleh kembali bekerja. Jawab Gali ramah. Baik, Pak. Saya permisi. Pria itu segera keluar dari ruangan, meninggalkan sang bos yang sedang berbicara dengan kenalan barunya. Om obati dulu luka kamu ya. Tanpa menunggu, Gali segera berjongkok ke hadapan gadis kecil itu dan menggulung celana legging yang digunakannya hingga batas lutut. Ada beberapa luka lecet yang memerah akibat bergesekan dengan aspal panas. Perlahan, Gali mengoleskan cairan antiseptik pada setiap luka gores. Nggak perih kan? Vio menyahut dengan gelengan kepala. Tanpa suara, matanya mengikuti kemana tangan paman itu bergeser. Sesekali ia tampak mendesis jika kapas yang digunakan untuk mengoles antiseptik mengenai luka yang terbuka. Oh ya, di rumah Vio ada siapa aja? Tanya Gali beberapa menit kemudian. Ia telah selesai mengobati luka di sekitar lutut dan sikut. "Cuma Vio sama Bunda," jawabnya takut-takut. Keluarga yang lain mana? Gali bertanya santai sambil membenahi kotak obat. "Enggak ada." Gali kembali tersenyum. Tangannya terulur membelai puncak kepala gadis kecil itu. Tidak lama berselang, seorang wanita terlihat datang dengan membawa makanan. Baru melihat kantongannya saja, Viola sudah menelan saliva. Apalagi saat aroma ayam goreng panas menyeruak di dalam ruangan. "Ini pesanannya, Pak," ucap wanita itu
seraya menyerahkan paket makanannya. Gali mengeluarkan kotak makanan dan menggeser ke hadapan Vio. Makan dulu ya, Nak. Mau Om suapin? Tawarnya, tetapi Viola menggeleng. Vio bisa makan sendiri. Oh, ya udah. Tapi cuci tangan dulu ya. Vio mengangguk pelan. Paman baik itu menggendongnya menuju wastafel untuk mencuci tangan. Lalu kembali mendudukkannya di kursi dan membuka kotak makanan berisi nasi putih dan ayam goreng. Melihat potongan ayam berukuran jauh lebih besar dari yang biasa dibeli bundanya, membuat Vio menelan saliva. Seolah sudah tidak sabar untuk menyantap makanan kesukaannya itu. Pelan-pelan makannya, Nak. Nanti tersedak. Ucap Gali. Ia memandangi anak perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. Terlebih saat melihat Vio begitu lahap dengan makanannya. Ya Allah, kenapa melihat anak ini makan saja rasanya sesakit ini? Perasaan apa ini? Gali mengulas senyum menatap Viola. Namun beberapa saat kemudian, Vio tiba-tiba menghentikan makanannya. Sisa potongan ayam ia masukkan ke dalam boks makanan, membuat Gali menatap penuh tanya. Kenapa, Nak? Vio mau simpan ini buat Bunda. Hari ini Bunda lagi puasa. Biar nanti sisa ayam gorengnya saat Bunda buka puasa aja. Untuk kesekian kali, Gali merasakan dadanya bak ditusuk duri tajam. Menciptakan sesak tak terkira. Ucapan polos Vio berhasil meluluhlantakkan hatinya. Masya Allah, bagaimana anak sekecil ini bisa memikirkan bundanya sejauh ini? Didikannya benar-benar luar biasa. Ada rasa kagum di hati Gali terhadap ibu dari perempuan itu. Vio, makan, Nak. Nanti Om beli lagi buat bundanya Vio. Itu lolos dari bola mata Gali. Namun, sebisa mungkin ia tahan. Vio menatap mata lelaki itu dengan penuh ragu. Pikiran polosnya menebak bahwa harga ayam goreng crispy itu sangat mahal. Aku saranin kalian Bundanya bahkan hanya dapat membelinya sesekali jika punya uang lebih. Buruan download aplikasi kita sekarang ya guys ya. Aku tunggu juga. Tanyanya hampir tak percaya. Boleh, Nak. Makanya Vio makan aja yang kenyang. Nanti Om juga pesan yang lain buat bundanya Vio. Vio mengangguk meskipun masih terlihat ragu. Ia memberanikan diri untuk bertanya. Om punya uangnya nggak? Lagi, pertanyaan polos itu membuat Gali semakin sesak. Ada. Pokoknya uangnya cukup buat beliin Vio sama bunda ayam goreng. Makanya sekarang Vio makan aja yang banyak. Jawaban Gali pun mengukir senyum di wajah polos gadis kecil itu. Makasih Om. Sama-sama sayang. Gali membelai puncak kepala yang tertutupi oleh hijab. Entah dorongan dari mana, ia mengambil kotak makanan dan memilih menyuapi gadis kecil itu. Vio tampak makan dengan lahap hingga tak terasa menghabiskan nasi dan potongan ayam berukuran cukup besar. Oh ya, boleh Om tanya sesuatu ke Vio? Tanya Gali sesaat setelah selesai menyuapi. Boleh, jawab Vio sambil menyeruput cup es teh manis. Ayah Vio kemana? Kenapa tinggalnya cuma berdua sama Bunda? Gali cukup dibuat penasaran dengan sosok ayah anak itu. Kemana dia hingga putri cantiknya hidup serba kekurangan dan harus berjualan keripik? Pertanyaan Gali pun membuat raut wajah Vio berubah. Matanya seketika berbalut cairan bening. Gak apa-apa, Nak. Maafin Om kalau buat kamu sedih. Ucapnya merasa bersalah. Ia mengusap ujung mata gadis kecil itu. Vio nggak punya ayah. Kata Bunda, ayah Vio pergi
ke tempat yang jauh dan gak bisa pulang. Tapi Vio selalu berdoa sama Allah supaya Vio bisa ketemu sama ayah di surga nanti. Gali terhenyak. Udara sekitar seolah tak cukup baginya untuk bernafas.